Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat menarik untuk kita semuanya, terutama di dunia televisi digital ataupun set-top box ya. Mengingat tahun ini merupakan tahun yang begitu istimewa untuk dunia penyiaran televisi di Indonesia, karena adanya revolusi siaran dari analog ke digital ya teman-teman sekalian, setelah 60 tahun lamanya. Jadi teman-teman yang mempunyai TV analog kemudian menambahkan set-top box ya, biasanya seperti itu untuk menangkap siaran digital. Nah, pada set-top box itu menawarkan berbagai banyak sekali fitur yang ditawarkan pada layar set-top box teman-teman pada menu sebelum pencarian ya. Kalau misalkan kita sebelum mencari itu ada banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, apakah fitur itu berfungsi atau tidak? Nah, ini ya misalkan ini YouTube ternyata tidak bisa berfungsi gitu. Kemudian ke My YouTube juga harap sambungan jaringan. Nah, bingung nih sambungan jaringan gimana? WiFi juga tidak ada. Nih ada alat tidak ada gitu. Jadi alatnya seperti apa? Nah, ternyata alatnya seperti ini teman-teman untuk menerima jaringan itu, yaitu dongel ya. Ini ada dari Matrix ya, tipenya MT7601 ya, untuk menerima jaringan WiFi melalui port USB tentunya ya teman-teman sekalian. Nah, ini Matrix MT7601 USB WiFi adapter gitu. Ini untuk fitur-fiturnya, pengenalannya, dan juga software pendukungnya juga bisa menerima up to-nya itu lumayan besar ya. Nah, ini spesifikasinya secara keseluruhan ya teman-teman, banyak sekali dan bisa digunakan untuk laptop, urusan Linux, urusan OS Mac dan sebagainya. Buatan Cina ya, buatan Cina. Nih, penampakannya gimana sih? Kita buka ya bareng-bareng untuk melihat penampakan dari dongel WiFi ini. Ya, bentuknya panjang kurang lebih sekitar 15-20 sentian lah. Ini ujungnya itu seperti port USB ya, ada untuk USB-nya. Berarti dicoloknya ke port USB-nya teman-teman sekalian, kayak mirip kayak flash disk ataupun yang lainnya yang USB. Nah, ini panjang antenanya, dan antenanya ya untuk menerima jaringan WiFi. Ini ya langsung saja kita pasang ke set-top box kita kayak gitu. Pada set-top box kita itu kadang kan di belakang itu ada port USB-nya. Nah, ini fungsinya untuk ini teman-teman, salah satu fungsinya itu untuk menambahkan dongel USB ini, itu untuk menerima jaringan WiFi. Kemudian kita colok-colok saja ya, masukin ke port USB-nya, masukin ya seperti ini ya sampai masuk semuanya. Nah, ini bisa ditekuk-tekuk nih ininya, kanan kiri atau atas bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa diginiin ya, bisa naik turun seperti ini. Kita seperti ini ya, udah terkoneksi. Kemudian kita menuju ke menu pencarian. Nah, ini penampakannya ya teman-teman sekalian untuk berbagai fitur yang ada di set-top box ya gitu. Bisa setelah dipasang dongel itu bisa dioptimalkan enggak sih fitur-fitur ini ya, kita simak bareng-bareng ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita ke WiFi terlebih dahulu, statusnya terhubung ya. Ini kalau belum terhubung dihubungkan terlebih dahulu ya, karena tadi udah dihubungkan, jadi ini udah terhubung ke jaringan WiFi-nya. Kemudian kita pilih ke beberapa fitur lainnya ya. Coba saya ke YouTube. Nah, ini kita mau nonton YouTube dulu. Oke, langsung memperbaharui atau ada teman-teman, ini beberapa video di YouTube ya yang sedang tren di Indonesia ya, banyak juga ya. Jadi kalau misalkan kita mau scroll ke bawah itu banyak sekali untuk video-video YouTube yang sedang trending di Indonesia. Untuk daerahnya sendiri itu atau wilayahnya itu bisa kita setting ya teman-teman. Nanti ada Indonesia atau yang lainnya. Untuk resolusinya juga bisa nih. Ini ya kan wilayahnya kita bisa setting.
Untuk resolusinya sesuaikan aja dengan kecepatan WiFi teman-teman sekalian, kayak gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk resolusi yang tinggi kalau misalkan WiFi-nya itu kurang kenceng kayak gitu. Kemudian saya mencoba untuk search ya atau mencarinya beberapa. Untuk misalkan nih saya akan mencari NCS yaitu. Nah, ini saya mencoba. Teman-teman bisa mencarinya ini di menu pencarian search ini ya. Nah, kemudian muncul di sampingnya ini video yang dicari kayak gitu. Ya, seperti ini ya teman-teman, saya mencobanya ya. Ya, loading sebentar. Nah, ini teman-teman gambarannya. Keren ya. Jadi set-top box ini tidak hanya untuk menerima siaran digital saja, tapi juga bisa menerima multimedia yang lainnya seperti video pada YouTube ataupun TikTok dan sebagainya gitu, banyak sekali. Keren ya. Nah, kemudian kita kembali ke MyTube. Coba kita buka MyTube. MyTube itu apa aja sih? Oh, MyTube ternyata isinya ini ya, channel-channel yang udah dibuat oleh atau produsen dari set-top box ini. Misalkan kita ke podcast A itu ada Deddy Corbuzier, podcast B Denny Sumargo, C itu Mob dan sebagainya. Ini tergantung yang lagi menjadi trending kayak gitu ya teman-teman, channel-channel yang emang ininya banyak viewsnya gitu. Kemudian kita ke mana lagi nih, nyoba apa ya, coba ke apps ya atau aplikasi ya. Kita coba ke aplikasi apa aja sih yang tersedia. Ada video, ternyata ya ada video, kita coba video. Nah, di video ini wow, ini ada film-film ya teman-teman. Banyak untuk teman-teman yang suka drama Korea itu bisa menikmatinya di sini nih, keren. Banyak juga gitu. Untuk movie-nya juga banyak movies-nya ini. Film-filmnya nih banyak ya teman-teman sekalian. Jadi tersedia banyak sekali kanal-kanal hiburan pada set-top box. Enggak hanya untuk nonton digital saja, tapi juga bisa menikmati YouTube, TikTok dan sebagainya. Ini TikTok ya. Kita coba untuk membuka TikTok. Nah, itu tadi film juga ada gitu. TikTok bisa ya, ini FYP yang ada pada TikTok. Kita bisa mengaksesnya ya dengan baik kayak gitu. Nah, ini jadi mirip apa ya, Smart TV atau Android TV. Lebih ke Smart TV ya mungkin. Jadi bisa mengaksesnya gitu, akses ke berbagai fitur yang ada. Untuk IPTV dibutuhkan untuk ini ya teman-teman, impor saluran dari USB gitu ya. Jadi kita tinggalkan aja. Kemudian kita coba ke cuaca ya teman-teman. Cuaca, untuk cuaca bisa mengakseskah? Oh, bisa ya, untuk cuaca sendiri bisa diakses ya teman-teman sekalian dengan baik ini. Kemudian kita ke Supercast ya, Supercast karena ini menunggunya mungkin rada lama, jadi kita tinggalkan aja ya teman-teman untuk Supercast ini ya gitu. Ini lumayan lama nunggunya, kita cancel aja ya. Kita kembali ke menu utama teman-teman sekalian ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, ini untuk aplikasi bisa diakses semuanya ya teman-teman sekalian. Untuk meningkatkan itu maksudnya upgrade ini ya, upgrade dari software, baik itu aplikasinya ataupun secara keseluruhan. Oke, ke YouTube, kita milih ke YouTube ya, YouTube. Kita coba untuk memutar YouTube ya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumahnya masing-masing ya gitu. Jangan lupa jaringan WiFi udah tersedia ya teman-teman untuk menikmati akses seperti ini ya gitu. Nah, ini asik nih untuk hiburan. Kalau misalkan teman-teman lagi butuh hiburan gitu. Untuk suaranya sendiri enak kayak gitu ya. Kalau misalkan dirasa di HP itu kurang besar, bisa menikmatinya di layar televisi. Udah cukup gede layarnya dan puas gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita senantiasa mendukung program dari Analog Switch Off ini. Ternyata berbagai fitur telah disajikan. Oke, kalau misalkan banyak kata, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.